Nah, kali ini kita dapat settingan lagi air tawar goldfish seperti yang kalian lihat di belakang ini. Nah, ini kenapa saya namain ikan tester ini juga sebagai trial buat customer saya, karena customer saya ini benar-benar penghobi goldfish baru. Mungkin ada yang nanya ya, ini kenapa banyak banget ya? Kayaknya ribet banget tuh pipingnya. Sebenarnya Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. halo guys, balik lagi sama gue Vide di channel Java Pet & Co. Nah, udah lama ya kita nggak dapet settingan air tawar. Nah, kali ini kita dapat settingan lagi air tawar goldfish seperti yang kalian lihat di belakang ini. Ini udah jadi posisinya ya. Nah, jadi minggu lalu kita udah setting semuanya, cuma memang nggak masuk ke dalam, nggak di videoin ya, nggak didokumentasikan ya, karena Bang Aji lagi sibuk. Jadi sekarang kita langsung aja review. Nah, ini kabinetnya udah yang model baru. Jadi ketika dibuka, ini lampunya udah hidup. Nah, ini yang pertama. Kedua, sound filternya. Nah, sound filternya sudah pakai yang modelnya Iron Man ya. Pipanya Sun King bisa dilihat. Jadi customer kita itu pilih untuk air turun tuh warna merah, air naik itu warna oranye. Kemudian seperti biasa, ini chamber pertama kita pakai Kuria brush ya. Nah, ini tempat air turun, tempat kotoran pertama itu tersaring ya, kotoran-kotoran kasar, kotoran-kotoran besar. Kemudian dari sini dia langsung ke wet dry system kita. Jadi teman-teman bisa lihat nih, 2 lapis, pakai kapas. Ada keuntungan juga dan ada juga kelemahannya ya, kita pakai 2 kapas seperti ini. Karena posisinya keuntungannya sudah pasti jelas, pasti lebih bersih karena kapas kan sangat rapat ya. Jadi dia 2 kali penyaringan nih. Cuma kelemahannya adalah customer atau kalian yang pakai sistem 2 kapas seperti ini, rajin-rajin dicek dan diganti kapasnya kalau sudah kotor atau dicuci ya. Nah, karena 2 kali penyaringan berarti harus 2 kali cuci juga. Kemudian dari sini air kita akan turun ke melalui Kuria Mat. Kemudian ke sini. Nah, ini kita pakai full Neo Media. Totalnya 35 liter kalau nggak salah. 30 liter. Totalnya 30 liter Neo Media pure di sini untuk media biologisnya. Bakteri starternya sudah pakai yang dari Neo Media dan juga kita bantu dengan Azu Plus Ultra BioGuard sebagai bakteri starternya dan juga bakteri maintenance-nya. Nah, sebelah sini chamber pompa sudah di stikerin hitam karena ada UV celup di dalam. UV celupnya kita pakai Vivaria, pakai 11 watt 2 biji ya. Tapi sekarang belum nyala karena kan kondisinya ini baru running sekitar 3 harian lah dengan ikan. Nah, ini ikan tester ya. Nah, untuk pembuangan kita juga pakai Sun King 25 mili tapi. Nah, Sun King 25 mili ini setiap chambernya itu sudah ada gate valve masing-masing. Jadi memudahkan banget customer kita, dimudahkan untuk membuang atau memaintain air ya. Tinggal buka keran, tinggal pasang selang. Kemudian untuk pompa kita pakai 2 sistem output. Yang pertama itu di atas, tuh teman-teman bisa lihat tuh kelihatan ya, di atas. Kemudian di dasar. Nah, kita pakai 2 buah pompa yang terpisah ya, tapi sama-sama Aquadream 4000 dan 6000. Untuk yang atas kita pakai Aquadream 6000, untuk yang dasar kita pakai Aquadream 4000. Kemudian yang paling menarik adalah di sini kita pakai 3 pintu sebelah sini untuk pembuangan. Nah, dan juga semi control panel ya. Nah, jadi untuk colokan listrik ini semua ada di sini ya. Kemudian untuk remote Aquadreamnya kita tempelin di situ juga biar rapi. Colokannya di sini, adaptornya di sini semua. Kemudian di bawah ini untuk pembuangan. Nah, kemudian gimana cara kasih makannya? Kalau ini tutup karena kita sudah ada penutupnya.
Ini nutup kabinet. Oke, tempat kita ngumpetin lampu. Lampunya pakai apa? Pasti teman-teman udah tahu kan? Kalau kita pasti Chihiros WRGB 2 Slim 120. Karena tanknya juga Aquarium Vivaria OC 120. Tapi ini 60-60. 120, 60, 60 yang ada ban atasnya. Nah, kemudian kita pakai sistem overflow box-nya di tengah. Nah, outputnya dasar 2 di bawah untuk nyapu kotoran supaya kesedot dari overflow box. Dan ini kita nggak pakai jamur karena customernya nggak suka berisik. Karena ini posisinya di indoor. Sekali lagi, ini adalah bagian dari living room decoration-nya dia. Jadi dia nggak suka yang berisik. Jadi kita pakai sistem yang silent output. Nah, di dalam overflow box ini kita punya 5 pipa. Jadi kita punya 5 pipa itu 5 pipa 32 mili. Jadi 5 pipa itu kita posisikan 3 di belakang, 2 di depan. Nah, yang 2 itu untuk air turun, satunya emergency. Kemudian untuk naik kita langsung pakai 2 pipa. Yang 2 pipa itu ke atas lalu kita pecah menjadi 2 ke sisi kiri dan sisi kanan di bagian depan. Jadi supaya flow-nya itu nembak ke arah belakang, ke arah overflow box gitu loh. Nah, yang di bawah kita juga pakai 2. Makanya kenapa kita pakai 2 pompa. Pasti kan teman-teman pasti dalam hati ada yang nanya ya, itu kok banyak banget itu pembuangannya, gate valve-nya ada banyak banget itu. Ya, total kita pakai gate valve tuh ada 6. Ya, ada 6 karena satu chambernya 5. Jadi pembuangan setiap chamber itu kita pakaiin gate valve tambah 1 yang dari sini nih. Fungsi si output dasar ini ya yang kiri kanan itu juga berfungsi sebagai bottom drain atau jalur untuk menguras air. Nah, jadi yang pertama ini, nah ini adalah pipa 32 mili. Karena ini kenapa nggak kita samain pakai 25? Karena dia adalah sambungan yang dari atas, dari sini. Dan ini, nah ini ke atas. Nah, di sini posisinya ada gate valve nih pertama nih. Ini kalau saya buka, ini posisinya akan turun. Turunnya sampai habis. Jadi ini sifatnya untuk jalur kuras. Makanya kita pakai 32 mili punya Sun King pipa supaya lebih cepat. Nah, yang ini adalah yang chamber paling ujung. Yang pertama tuh tempat filter, tempat brushnya Kuria. Ini dibuka, pasangin selang, kunci ya, jangan lupa. Nah, ini udah ada kuncinya. Kunci, masukin selangnya, dikunci, tinggal dibuka, langsung buang ke toilet. Ini adalah tempat yang wet dry nih, tempatnya si Kuria Mat. Nah, ini Neomedia, ini jalur chamber terakhir nih, pompa. Jadi semua kalau mau dikuras habis tinggal yaudah, tapi pelan-pelan ya, satu, kecuali mau punya 5 selang dah, terserah dah. Nah, ini tinggal dibuka. Ini jalur untuk kuras yang atas ya. Jadi udah nggak pakai basa-basa lah pokoknya. Jadi itu ya teman-teman, mungkin ada yang nanya ya, ini kenapa banyak banget ya, atau kok kayaknya ribet banget tuh pipingnya. Sebenarnya bukan ribet, justru memang kita sudah arahkan maintenance-nya jangan sampai ribet, biar kita aja yang ribet, yang setup. Kalian tinggal maintain-nya gampang. Nah, jadi kondisinya teman-teman ya, ini tuh tank kita sudah cycling. Jadi kita sudah melalui oxygen cycle. Proses oxygen cycling itu sudah berjalan waktu itu 2 hari. Kemudian kita masukin ikan tester. Nah, ini saya masukin 3 ikan tester karena kebetulan kita punya ya. Ini hasil ternakan kita juga. Jadi kita masukin ikan tester ke sini. Nah, tujuannya adalah untuk nitrogen cycle. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mematurkan si bakteri pengurai nih di sini nih. Makanya kita masukin ikan tester. Nah, tetap kita kasih makan. Jadi jangan dikira ikan tester itu kita nggak kasih makan ya. Tetap kita kasih makan. Nah, ini kenapa saya namain ikan tester? Ini juga sebagai trial buat customer saya, karena customer saya ini benar-benar penghobi goldfish baru. Nah, jadi dia untuk men-trial atau melakukan trial, dia bisa nggak ngerawat atau nge-grooming ikan koki. Makanya kenapa saya namain ikan tester. Ini sudah 5 hari kondisinya ya. Jadi kondisinya sudah 5 hari, hampir 1 minggu. Tapi si ikannya baru 3 hari di sini. Jadi proses nitrogen cycle-nya baru 3 hari.
Tapi kalau oksigen cyclingnya itu sudah 5 hari. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman hasil settingan dari Java Setup untuk Goldfish kali ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mau setting, mau nanya-nanya dulu juga boleh, atau mau minta disurvei, teman-teman tuh bisa hubungin saya di nomor ini. Nah, dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa di like dan juga di share video ini supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, gua Fide, pamit ya, bye-bye.